kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahirkan profil pelajar Yang terhormat Pancasila. Bapak Kepala UPTD STT Negeri 1 Sarobro. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Sarobro. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan semua kesempatan kesehatan dalam rangka melaksanakan sosialisasi modul 14 yaitu disiplin positif. Tak lupa juga kita kirimkan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum materi ini kita dimulai, saya persilakan Bapak dan Ibu berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ibu Wista, silakan stand di depan. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu guru yang terhormat, saya berdiri di depan ini. Adapun tujuan yang ingin saya capai, yang pertama, memang tugas saya sebagai calon guru penggerak itu mensosialisasikan modul 14 mengenai disiplin positif. Yang kedua, ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Karena ilmu yang kita dapat, ya, kalau saya bilang pagi, tepuk satu kali, ya, satu kali ya. Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk angin tidak berbunyi, ya. Ya, kita mulai pagi, tepuk siang, tepuk malam, ya, tepuk malam, tepuk pagi, ya, tepuk siang, ya. Jadi semuanya sudah duduk kembali. Baiklah, kita akan memasuki materi.
menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, ini adalah judulnya aksi nyata modul 14 budaya positif. Ya, selamat datang para guru hebat. Jadi semuanya di sini adalah guru hebat. Semuanya adalah calon guru penggerak. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, di sini ada konsep utama pada budaya modul positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi ada 7 ya. Ada 7 konsep utamanya. Di sini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan yang ketujuhnya itu apa. Ya, kita mulai tadi konsepnya itu yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Siapa yang bisa menyebutkan ke-6-nya? Ya, coba. Ya, bagus. Gotong royong, apa lagi? Mandiri. Kreatif. Apa lagi? Apa Bu? Kebinekaan global. Ya, kebinekaan global, bagus. Apa lagi? Ada 6. Bernalar kritis. Apa lagi? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbinekaan global. Bergotong royong. Apa lagi? Mandiri, kreatif. Bernalar kritis. Mandiri yang terakhir ya. Ya, coba ulangi Bu Mista. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berkebinekaan global. Ya, bergotong royong. Ya, kreatif. Ya, bernalar kritis. Ya, mandiri. Ya, bagus. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin positif. Ya, siapa yang tahu apa itu disiplin? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu disiplin? Taati segala aturan yang ada. Ya, bagus. Pak Jibar, mentaati segala aturan yang ada. Jadi disiplin adalah sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan pada nilai kebajikan. Jadi ada nilai kebajikannya. Termasuk nilai kebajikan itu adalah misalnya tanggung jawab, disiplin. Apalagi yang termasuk nilai kebajikan? Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu biasa diidentikan dengan ketidaknyamanan. Misalnya kita sebagai penyidik sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang pertama, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi, Mitomi dihukum dan melakukan disiplin. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi, lewat lo jadi motivasi
motivasi yang selektif itu adalah melakukan sesuatu karena takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Ya, ini juga merupakan hal yang tidak bagus karena dia melakukan disiplin karena ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, misalnya ingin mendapatkan hadiah. Kalau dia ranking 1, mendapatkan buku, itu juga bisa dibilangkan itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang bagus. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, jadi dia melakukan disiplin karena sadar akan ada nilai kebajikannya. Diri sendiri yang ingin melakukannya. Ya, yang keempat, konsep disiplin pendekatan restitusi. Mohon maaf ya Bu, karena suara saya begini karena suka sedih. Ya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, jadi ini adalah pengertiannya restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar kembali pada kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi di sini, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan menebus kesalahan, jadi mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi siswa tidak dipaksa. Yang keempat, menuntut untuk melihat jalan diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, di sini ada contoh. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR-nya. Ini saya ambil contohnya di sini adalah siswa tidak mengerjakan PR. Siswa mungkin di kelas kita sekarang ini banyak contoh-contoh yang lain, misalnya terlambat ke sekolah, makan pada saat pelajaran. Tapi saya ambil contoh di sini adalah siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman. Jadi restitusi yang kita berikan adalah hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi contohnya tadi, misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita memberikan hukuman. Bukan cuma itu saja hukumannya. Bahkan sebelum saya mempelajari CGP ini, saya juga sering melakukan hukuman kepada siswa. Misalnya, kalau tidak mengerjakan PR, saya suruh berdiri di depan sampai teman-temannya selesai memeriksa PR-nya, atau suruh membersihkan WC. Padahal itu tidak bisa lagi dilakukan sekarang. Jadi setelah itulah hikmah yang kita dapat setelah saya mempelajari CGP ini, pendidikan CGP. Saya tidak melakukan seperti itu lagi. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Saya istirahat dulu. Konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman tidak pada antara hukuman dengan konsekuensi. Misalnya tidak mengerjakan PR, maka disuruh lagi menulis PR-nya itu sampai 3 kali lipat. Kalau hukuman tidak ada hubungannya. Jadi kalau hukuman misalnya
tidak mengerjakan PR, disuruh hormat ke bendera selama 10 menit atau disuruh berdiri di depan. Tegakkan hubungannya antara apa yang dikerjakan dengan hukuman apa yang diberikan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi, ya itulah pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi misalnya kalau ada keyakinan kelas apa yang mereka langgar, kita bisa memperlihatkannya. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, kita semua sebagai manusia itu kebutuhan itu bertahan hidup. Makanya kita memerlukan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kita sebagai manusia bukan hanya siswa, kita semua membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, pengesahan. Yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Ya, ini penghukum yang sering dilaksanakan bukan yang dulu, tapi masih sekarang. Yang masih karena dulu saya juga sering melaksanakan ini, tapi setelah mempelajari CGP saya tidak begitu lagi. Pembuat rasa bersalah, teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini tidak ada lagi posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, saya berharap kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, kita tidak sebagai lagi penghukum, tapi kita sebagai manajer. Ya, sebagai teman juga ada dampak negatif dan ada juga dampak positifnya. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya ambil contoh lagi, siswa terlambat ke sekolah. Ya, penghukum itu tadi penghukumnya. Contohnya kalau misalnya siswa terlambat ke sekolah, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi kalau ada siswa kita yang terlambat, kita biasa suruh berdiri di depan kelas atau suruh membersihkan WC, atau misalnya terlambat upacara, kita membuatkan barisan yang terlambat. Itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ya, jadi itu juga tidak bisa membuat rasa bersalah. Mental anak itu, apalagi di depan umum, anak-anak itu akan merasa malu. Mesiri itu gara-gara piolona silona atau di depan teman-temannya semua. Jadi kita tidak bisa juga memberitahu anak di depan teman-temannya, apalagi gara-garai. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya. Jadi bisa juga posisi kontrol kita itu sebagai teman. Ya. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi misalnya siswa yang melanggar, kita menanyakan apa konsekuensinya. Misalnya siswa mengatakan, saya Bu mau membersihkan WC atau mau membersihkan, menyapu di depan kelas, ya kita memberikan hukuman itu. Sama seperti penghukum. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dan memperbaiki kesalahan ini? Ya, ini sebagai manajer ini bagus karena
kita menanyakan kesalahan kepada siswa. Tadi walau agak terlaksana yang bikin. Dewa magi telah, magi telah jam sekolah, magi dia jam PR. Itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Dan kita sebagai guru harus menerima alasannya siswa. Magi dia jam PR karena saya membantu orang tua saya, Bu. Ya. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, dulu itu kita memakai peraturan kelas, bukan keyakinan kelas ya. Itu dulu-dulu. Karena keyakinan kelas sekarang yang kita buat itu mempunyai nilai kebajikan. Ya, dulu dilakukan nilai kebajikannya cuma memakai peraturan kelas. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ya, nilai kebajikannya itu apa? Keselamatan. Ya, kita nilai kebajikannya itu keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nilai kebajikannya itu adalah keselamatan atau kesehatan. Kita memakai masker supaya kita sehat. Kita memakai helm supaya kita selamat di jalan. Ya, ini adalah guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu harus dibuat bersama siswa dan harus disosialisasikan baru ditempel bersama siswa berupa poster. Ini jadinya seperti ini. Ini adalah keyakinan kelas dari kelas 6. Ini kata-katanya: mengerjakan PR di rumah, berdoa sebelum belajar. Jadi kita tidak bisa memakai kata-kata yang bersifat negatif, harus positif. Pikir sesuai jadwal, menjaga kebersihan kelas. Jadi apabila ada siswa, karena ini semua dibuat oleh siswa sendiri dan disosialisasikan bersama guru kelas. Misalnya kalau ada melanggar, kita perlihatkan ini keyakinan apa yang kamu melanggarnya. Ini maksudnya keyakinan ya gue, padahal ada kami gue. Ya, itu adalah guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi ada nama ibu siswata. Oke. Ya, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, ada 6 di sini, lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Yang ini tadi dibuat dalam bentuk positif, bukan kata-kata negatif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Kelas tinggi, lema tentu keyakinan kelasnya kelas D. Jadi di bawah kelas 6 tidak dipaksa pada. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga sekolah, semua di kelas, misalnya di kelas 6 ini semua siswa dilibatkan bersama dengan gurunya. Memang dilibatkan ke kelas sekolah, di bawah guruna, di bawah siswata. Ya, langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, ada 3. Namanya juga segitiga, ada 3 segitiga restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, di situ tadi contohnya misalnya siswa yang terlambat ke sekolah menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini, mengapa kamu terlambat. Jadi siswa itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Jadi kita dulu yang tadi tuh menanyakan kesalahannya. Magi telah, apa alasannya kita terlambat? Atau mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Maka
itu namanya saya sedang sibuk Bu, membantu orang tua. Jadi kita lagi menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru memberitahukan kepada siswa anak setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Baru menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, kita tanyakan lagi sama siswa, keyakinan kelas apa yang kamu langgar nak? Ya, tapi itu jalur ini Bu. Ya, saya tidak akan melakukan seperti ini lagi Bu. Ya, saya sudah tahu karena saya sendiri yang membuat keyakinan ini. Ya, terima kasih. Sampai di sini pemaparan saya. Mudah-mudahan setelah saya mensosialisasikan ini dapat bermanfaat kepada diri saya sendiri, baik kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan keyakinan kelas 6. Mengerjakan PR di rumah. Kedua, berdoa sebelum belajar. 3, menjaga kebersihan kelas. 4, saling menghormati antar teman. 5, tiket sesuai jadwal. 6, tidak bermain di kelas. 7, berpakaian rapi. 8, saling tolong menolong antara teman. 8, berbicara sopan dan santun kepada guru. 9, selalu berkata jujur. 10, selalu